mengajak kembali, membimbing kembali mereka mau menari, orang tuanya pasti juga bingung mau kemana juga. Nah, inilah sebenarnya peran dinas kebudayaan yang membidangi kesenian ini penting sekali. Harus hadir dengan ini karena ini psikologis anak loh. Malah aneh, saya latihan nari aja setahun loh. Latihan menari dengan baik loh. Itu kami pernah Provinsi Jawa Tengah. Kalau 2025 akan ada lomba, 2024 ini sudah sosialisasi. Setahun sebelumnya. Setahun sebelumnya sosialisasi dan sudah ada yang namanya workshop. Hai Sobat Berita Jateng.tv, balik lagi di podcast Berita Jateng.tv bersama aku, Fadia Haris Nur Salsabila. Kali ini kita akan membahas peristiwa yang lagi viral nih di Kota Semarang belakangan ini. Soal lomba tari yang judulnya sih Piala Gubernur, tapi gagal dilaksanakan. Nah, ternyata kasus itu nggak berhenti cuman di gagal aja. Perwakilan peserta melaporkan panitia juga rencananya bakal melaporkan salah satu pihak. Untuk membahas itu, sudah kedatangan maestro tari di Kota Semarang, sesepuh Mas Yoyo. Gimana Mas Yoyo kabarnya? Kabar baik, sehat. Lagi sibuk apa nih Mas? Ya, sehari-hari latihan menari dan latihan dengan siswa-siswa dan teman-teman berproses. Ini ngikutin kasus yang lagi ramai ini nggak sih Mas? Sebenarnya saya tidak terlibat apa-apa, hanya karena kemarin saya ditunjuk oleh teman-teman peserta, mewakili peserta ya, dianggap sesepuh, dianggap ya didengkot Kota Semarang tentang tari, ya akhirnya saya ikut bicara di beberapa media gitu. Nah itu gimana Mas Yoyo memandang kasus ini, batalnya lomba tari yang judulnya Piala Gubernur? Ya jadi gini, awalnya memang saya tidak tahu awal ada lomba dan sebagainya, kemudian teman-teman wartawan telepon saya, ada ini Jateng, ada KR, ada Suara Merdeka dan sebagainya, telepon saya mengenai peristiwa ini. Kemudian dari Biro Bintal, Pak Budi juga menelpon saya bahwa ada kegiatan tari yang gagal di Taman Indonesia Kaya. Kalau saya pribadi sebagai seorang penari, kalau orang mengatakan saya penari, seorang penari sesepuh gitu ya, ya agak prihatin. Yang pertama, saya sebagai orang Semarang, ini merasa tercederai ya. Semarang ini menjadi luka karena Semarang ini kan ibu kota Jawa Tengah, kota besar, notabene-nya adalah kegiatan-kegiatan besar diselenggarakan di Semarang. Kemudian dengan adanya lomba yang kabarnya adalah gagal dan memang tidak bisa dilaksanakan, itu menjadi terluka sebagai masyarakat Semarang, saya pribadi ya. Tapi saya tidak tahu apakah teman-teman seniman di Semarang juga terluka, saya tidak tahu. Tapi saya sebagai seniman di Semarang tentunya merasa terluka ketika ini mencederai Kota Semarang tentunya karena kegiatan di Semarang dan diselenggarakan oleh masyarakat Semarang dan sanggar-sanggar Semarang, korbannya adalah anak-anak kecil yang pertama sebagai orang Semarang. Yang kedua, sebenarnya lomba ini kan diikuti oleh anak-anak regenerasi ke depan sebagai tonggak estafeta pemerintahan, tonggak estafeta keberlangsungan seni budaya, tonggak estafeta keberlangsungan adat, biadab dan sebagainya yang ada di Semarang tentunya. Nah, ada dua hal yang bisa kita cermati. Yang pertama, kerugian secara material pasti. Anak-anak ini kan latihan mengundang guru tari, mengundang gurunya, kemudian menghabiskan waktu untuk latihan, mengorbankan kegiatan lain pasti. Terus kemudian sewa busana, sewa kostum, rias, ya make up kostum rias, sewa, kemudian transportasi ke sana, kemudian yang jauh, mereka harus konsumsi sendiri apa sendiri yang menunggu berapa waktu itu untuk menampilkan mereka belajar menari. Ini yang mereka tidak jadi akhirnya gelo yang pertama itu. Yang keduanya mereka tentu secara moral, fisik, kasihan. Anak-anak kecil ini kan begitu dia tidak jadi dan kecewa, secara fisiologis bagaimana? Lah ini yang menjadi beban sebenarnya kita semuanya menjadi prihatin ya Mbak. Jadi anak kita ketika kita sudah semangat mau tampil, tiba-tiba tidak jadi, pasti dia nangis, secara fisik nangis. Tapi nangis ini kan fisik dalam, luar dalamnya sejauh mana? Apakah setelah
seminggu, 2 minggu, bahkan tahunan mereka mau nari lagi enggak. Padahal toga estafeta kita tentang kesenian atau tari atau seni apapun itu dari kecil kita pupuk ya. Begitu ini sudah kecewa gagal, dari berapa anak ini paling tidak 10 akan kalong 5 atau berapa tidak mau nari lagi karena kapok. Bisa sampai tahap itu berarti ya? Ya, ya dia kan secara fisiologis kapok ya, kapok tidak. Saya tidak mau nari lagi. Kecewa karena? Ya, karena kecewa. Satu kecewa, 2 ya capek, terus mangkel ya karena anak kecil itu kan kalau sudah gitu tidak mau, dia sudah mutung ya. Itu yang perlu dipertimbangkan sebenarnya secara fisiologis. Kalau orang tua mungkin finansial, tapi anak-anak ini fisiologis. Lah ini nanti siapa yang akan mengajak kembali, membimbing kembali mereka mau menari, orang tuanya pasti juga bingung mau kemana juga. Nah, inilah sebenarnya peran dinas kebudayaan yang membidangi kesenian ini penting sekali. Harus hadir dengan ini karena ini fisiologis anak loh. Dinas pendidikan pasti akan terlibat di dalamnya karena toga estafeta nanti ke depan adalah anak-anak didik kita. Anak-anak didik kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, ponakan-ponakan kita ini begitu tidak jadi nari, mutung sudah selesai. Kesenian putus di sini. Jadi banyak ya. Secara Kota Semarang juga sini jane agak malu. Karena ini beritanya luar biasa sampai mana-mana ya. Teman-teman di berbagai kota, berbagai provinsi, berbagai negara pun sampai takon. Gimana bisa begitu lah, ini menjadi masalah. Yang kedua tadi tentang fisiologis anak ini penting. Kemudian ke depannya, terus yang lain-lain adalah bagaimana Kota Semarang ke depan. Apakah akan seperti ini terus berlanjut? Pemerintah bagaimana? Ini juga pertanyaan-pertanyaan besar ya. Pemerintah yang membidangi ya tentu bidang kebudayaan, dinas kebudayaan ini yang membidangi. Kemudian untuk panitia, kami berharap sekali itikat baik untuk menyelesaikan ini dengan baik-baik. Ya. Dengan baik-baik kan bisa sebenarnya ya. Kita hadirkan kembali, didatangkan semuanya, solusinya ini seperti ini. Mungkin saya bukan siapa-siapa, tapi saya merasa penari kok ini ya. Ya, apakah bagaimana misalkan panitia penyelenggara bertanggung jawab sebagai ketua panitia, itu bertanggung jawab semuanya untuk menghadirkan peserta, kemudian didampingi dinas terkait. Dinas terkait tentu ya dinas yang mengizinkan, memberikan rekomendasi, dinas tata kota atau dinas kebudayaan dan pariwisata pasti karena ini lomba tari dan sebagainya dihadirkan untuk mencari jalan terbaik. Ya, bukan saling menyalahkan, tidak, oh kamu yang salah, ini salah tidak. Tapi ini adalah apapun ya penyelenggara yang salah. Apapun penyelenggara yang salah. Yang kedua, dinas juga salah. Kenapa tidak didampingi? Harusnya dinas mendampingi. Sejauh mana? Apalagi ketika ini gagal, sama sekali dinas tidak berkutik apa-apa. Salah. Dinas harus juga mendampingi, mencari solusi terbaik. Agar satu, secara finansial tercukupi. Yang kedua, kekecewaan anak tadi monggo. Itu harusnya ada hospitality ya. Harus ada itu. Ada rehabilitasinya seperti apa. Kalau memang panitia etikat baik, silakan panitia minta maaf kepada peserta, satu langkahnya. Minta maaf ke media semuanya ya, ke media itu bisa minta maaf secara terbuka seperti ini, diambil video, di berita Jateng paling bagus itu ya. Iya, betul. Itu ya Jateng dia ngomong biar ini Jawa Tengah karena Semarang kan Jawa Tengah. Beliau harus ngomong minta maaf kepada para peserta. Terus yang kedua tentu solusinya terbaik bagaimana nanti dengan dinas duduk bareng-bareng, jangan rame-rame lah, ini kan sudah bosan dengan rame-rame terus. Solusinya terbaik seperti apa? Apakah oke, kita lombakan lagi, kita ganti dulu ini dan sebagainya. Saya kira itu Mbak, itu yang urgent dengan urgent itu. Nah, kalau Mas Yoyo sendiri udah berapa tahun jadi penari? Saya sejak lahir Saya berapa tuh? Ya, saya umur 5 tahun. Jadi dari 5 tahun? Ya, saya lahir tahun 66. Masih sangat muda ya. Jadi 25 April 1966. Saya umur 5 tahun sudah belajar menari. Sudah nari Garut Kocok ya, sudah belajar menari. Kemudian tahun 1972 ibu saya mendirikan sanggar namanya Kusuma Budaya. Kemudian di tahun 82 anak-anaknya yang meneruskan menjadi Geget Wilang. Kemudian 1992 menjadi Greget. Sampai sekarang dan ditelanjutkan anak saya juga sekarang yang melanjutkan. Jadi lama. Nah, yang menarik kemarin ada beberapa anak-anak didik sanggar greget. Nah, ternyata ini kan begini.
guru-gurunya, para punya sanggar itu, pelatih-pelatih ada dulu murid saya. Jadi ini putu. Yang ikut lomba itu putu-putu saya. Nah, berarti ya kasihan, artinya ya bagaimanapun itu adalah ya anak ya putu gitu. Itu saya merasa itu. Saya bukan akan menyampuri apa-apa, saya juga tidak ikut lomba, tidak ikut apa-apa. Cuma bagaimanapun yang namanya Semarang, saya berada di Semarang, teman-teman menuakan saya dan teman-teman korban lomba itu pada kesini. Mas nyuwun tolong Thomas bagaimana sebaiknya. Lah, akhirnya saya ngomong di beberapa media gitu. Nah, sebagai sesepuh tari di Semarang gitu, selama puluhan tahun tuh pernah ada kasus kayak gini enggak sih, Mas? Sebenarnya kalau kasus-kasus ini belum ya, separah ini belum ada. Yang peserta udah datang make up, rias, tiba-tiba Oh, batal. belum ada baru-baru ini. Makanya Pertama menjadi berarti. cedera karena kasus ini. Ini penting dicatat oleh Semarang. Dan ini catatan dinas harus belajar juga. Kalau akan memberikan rekomendasi, dilihat dulu top rekodnya, pengalaman kerjanya bagaimana. Itu dinas loh, harusnya ya dia buka, oh dia punya izin tidak, punya kumham tidak, punya akta pendirian notarisnya tidak. Oh ini aturannya bayar pajak ora. Karena pajak ya ora karuan ya. Tapi kan paling tidak kan itu. Artinya kan dilihat dulu. Jadi kita tidak menyalahkan siapa-siapa, tetapi ini kebersamaan. Kita punya apa di Kota Semarang, organisasi yang membidangi itu misalnya juga harus diundang. Dilihat dulu, oh ini organisasinya sudah sekian tahun berdiri. Kan ada syarat-syarat untuk mendirikan sebuah organisasi. Apalagi ini besar loh, ekonomi kreatif itu tidak hanya pertunjukan, semua produk ada makanan juga ekonomi kreatif loh, ada beberapa pertunjukan. Tapi maaf ya nanti kalau pertunjukan berarti kan paling tidak ini buat pembelajaran kita semua. Panitia juga mohon untuk berhati-hati ke depan dengan seriusnya. Kemudian pemerintah dalam hari ini adalah dinas yang membidangi, tolong juga hati-hati, dilihat dulu, oh cocoknya bener pora ini, oh ya benar ini ada organisasinya sah resmi ini. Terus semua izin juga mohon dicek dulu. Kemudian juga tentang Piala Gubernur ini menarik sebenarnya. Ketika bicara Piala Gubernur, pasti orang kan akan berharap bahwa gubernur adalah wakil presiden tertinggi di wilayah provinsi, nggih. Wah, kita Piala RW saja ramai orang lomba gitu. Piala RW kelurahan, apalagi ini gubernur. Nah, ini juga harus panitia juga harus belajar bagaimana atau manajemen pemerintahan. Jadi panitia siapapun nanti kalau akan menyelenggarakan festival atau lomba juga harus belajar bagaimana manajemen pemerintahan. Oh, tata kelola kelembagaan itu seperti apa? Kirim surat berapa hari, berapa bulan. Kan tidak bisa sehari jadi tidak bisa karena kita harus dinomori dulu, dinomori registrasi. Sebelum ke gubernur pasti akan ke administrasinya dulu, admin ke ajudan sampai kemana nanti dari gubernur baru ke dispo ke dinas. Nah, di sana ada yang namanya asisten, ada Pak Sekda, ada kepala biro kan banyak. Jadi tidak bisa kalau hitungan hari ya. Dan Bapak Gubernur ini kan belum dilantik sebagai gubernur yang terpilih. Apakah bisa gubernur memberikan piala atas nama gubernur sebagai gubernur? Saya belum tahu juga, tapi monggo. Tapi itu monggo lah. Andaikan nanti ke depan lomba-lomba yang diselenggarakan lagi ada piala gubernur wali kota memang menarik untuk kebanggaan sebagai peserta. Saya kira itu sih peserta bangga piala gubernur. Tapi mohon juga dikonfirmasi kembali, ditata kembali. Jadi harapan saya kepada penyelenggara siapapun itu penyelenggara lomba yang kasusnya ini mohon untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini ya tadi ketemu dengan para peserta, pemerintah Kota Semarang yang mengeluarkan rekomendasi dan bidang kebudayaan tentu memfasilitasi, ketemu bareng, duduk bareng, mencari solusi yang terbaik. Ya, karena kalau ini nanti ke ranah hukum jadi panjang. Ya. Kalau menurut Mas Yos ini solusi terbaik saat ini apa? Saat ini ya itu tadi dikumpulkan aja, kita bareng-bareng lagi ya, ketemu lagi. Hukum itu kan bisa dicabut ya ketika ini sudah damai dengan baik ya akan lebih baik daripada nanti hukum ini kan menjadi panjang. Kasihan anak-anak kecil nanti. Anak-anak kecil ini kan tidak tahu apa-apa, dia tahunya dandan menari wah dengan baik. Terus anak hukum apa nanti diundang kan tanda tangan orang kan bingung. Anak kecil tidak tahu, kasihan. Itu terbaik. Tapi kalau memang ini tidak bisa dengan cara baik-baik dan panitia tidak merasa salah ya sudah. Berarti pidata maupun pidana menjadi pintu akhir. Tapi harapannya tidak begitu ya.
nanti bahaya lah. Kalau begitu efek secara fisiologis anak kasihan. Masuk kesenian dengan hukum lah ini kan. Sampai di penjara ya. Ini kan jadi wah pidana perdata, aduh, iman. Dan sebenarnya saya yakin kok niat panitia tadinya awalnya baik karena gini. Ada beberapa hal ya. Yang pertama, kenapa pesertanya banyak? Salah satu adalah mungkin Piala Gubernur ya. Yang kedua ini mohon maaf ya Mbak, jadi mungkin di luar ini. Kita akan kesenian terpuruk karena corona. Tidak ada pertunjukan apa-apa. Setelah corona mereda, pemerintah juga tidak memberi solusi terbaik untuk menyelenggarakan sebuah pertunjukan kesenian yang untuk anak-anak. Akhirnya panitia berinisiatif baik menyelenggarakan lomba band anak-anak ini bertampil. Karena sudah lama kan tidak ada pentas. Nah, mungkin itu juga menjadi solusi baik lah. Makanya sebagai bahan untuk nanti ini pemerintahan yang baru, wali kota baru mohonlah di kota Semarang utamanya diadakan pentas tari untuk anak-anak sanggar ini biar bergiliran tampil difasilitasi oleh negara. Kalau negara tidak hadir ya duit dari mana? Belajar menari mahal, nari senian itu mahal. Maka pemerintah harus memfasilitasi. Ini salah satunya kenapa pada ikut nari karena tidak ada ruang untuk pentas. Mereka butuhnya itu ruang. Mereka butuh ruang untuk pentas. Mereka butuh publik ruang pentas. Apalagi lomba, piala. Syukur pemerintah memberi penghargaan uang, hadiah yang notabene-nya hadiahnya lebih besar dari pengeluaran mereka. Oke, memang buat topik gampang tapi tidak gitu nih tapi prosesnya. Itu sih berharap seperti itu. Jadi Mas Yoyo melihat panitia ini sebenarnya ada etikat baik untuk. Ya, ada etikat baik menyelenggarakan sebuah perhelatan. Ini sudah baik, artinya keterpurukan yang lama tidak ada pertunjukan, tidak ada lomba-lomba yang notabene adalah anak-anak untuk berkreasi, untuk beraktivitas, kreativitas. Secara empiris kan anak-anak ini kan terbelenggu ya. Secara empirisnya kan terbelenggu, maka perlu ada sebuah sajian, ada sebuah action, ada sebuah ini ya itu. Jadi ada etikat baik. Menurut saya wanita punya etikat baik kok untuk menyelenggarakan kegiatan. Hanya saja ternyata mekanismenya belum siap atau terlalu terburu-buru. Jadi syarat-syaratnya lomba mestinya guys, satu ada perizinan yang baik antara penyelenggara kepada pemerintah, kepada polisi tentu dan lain-lain. Dan yang memberikan rekomendasi melihat anunya perjalanannya itu, yang izin lihat dulu, dia punya izin semuanya. Oh ya, ini paling tidak ya dilihat itu. Yang kedua mungkin perlu menanyakan kepada sanggar-sanggar yang ada di Semarang yang sudah tua-tua lah, lama-lama misalkan, tidak harus saya kan masih muda ya, maksudnya yang lain, misalnya tanya dulu yang lain. Mas kenal sanggar ini enggak? Kira-kira penyelenggara ini gimana? Coba lihat perjalanannya. Oh iya kan sudah memang ya, baik, oke. Saya rekomendasi harus ada jalan itu. Kita cek persiapannya, H-1 dilihat dulu bagaimana. Dia pemerintah harus hadir karena merekomendasi. Mengeluarkan surat rekomendasi itu bertanggung jawab dari sebelum dan sesudah loh. Kan ada itu aturannya. Rekomendasi tak gawe kita ya isono. Enak men ngono aku wae tak gawe. Artinya kan seperti itu, harus ditonton. Nah, jadi tidak menjadi korban-korban lagi. Itu jadi top recordnya seperti apa, terus kemudian panitia yang di dalamnya itu harus disiapkan orang-orang yang mudeng tentang bagaimana lomba. Tempatnya layak enggak, ukuran seberapa, 8 kali 10 oke layak, 8 kali 6 masih layak, kalau itu lebih dari 5 enggak bisa, harus ditoto tempatnya. Kemudian sound systemnya standar. Masa ya sound system maaf gitu kecil gitu digledek seperti di video-video itu ya enggak pas. Lomba seperti itu dong butuh musik yang lebih panjang, sound systemnya juga besar. Kemudian sertifikat piagam juga piala dipajang, orang tidak tahu lomba seperti itu. Jadi terus kemudian temu teknik ini penting. Temu teknis itu di selebaran saya membaca tidak ada temu teknis kapan, terus kemudian bagaimana caranya menyelenggarakan lomba, apa yang dibutuhkan, SOP-nya seperti apa, kan tidak ada semua. Artinya kalau SOP lomba tentu tempat, sound system, apa-apa semua itu sarana prasarana, ambulan, tidak ada juga. Saya melihat semuanya di situ tidak ada. Artinya kalau menghadirkan orang lebih dari 100, 50 saja aturannya harus ada ambulan. Apalagi ini lomba, anak-anak kecil tidak dibatasi misalkan. Anak-anak kecil SD, SMP itu kan emosinya belum terarah. Mereka menunggu capek, panas, sakit, tanggung jawab siapa? Nah berarti kan harus ada sisi medis penting. Medis, kemudian kamar mandi,
kamar mandi untuk mobil itu juga bisa. Berarti harus ada aturan-aturan itu. Nah itu dipenuhi enggak sarprasnya ini kemarin. Nah itu perlu panitia harus mengkoreksikan diri. Orang lomba guru nyebar terus nunggu wong licong siji terus yurinnya teko di yurini itu ya ada aja gitu. Kita ruang tunggu layak enggak kemarin ada enggak kemarin ruang tunggu untuk peserta. Kemudian konsumsi peserta, ruang tunggu, konsumsi, ruang kesehatan. Kalau mereka ada yang sakit, siapa yang bertanggung jawab? Kemudian asuransi akan hadir di sana, penting. Nah ini saya lihat kalau lomba tidak ada asuransinya ya di prosedur asuransinya gitu. Kita kan harus belajar yang baik. Nah ini perlu etikat baik harus dibarengi dengan sesuatu yang baik, Meskipun belum tentu hasilnya baik loh, tapi paling tidak prosedurnya ini kan sudah baik. Oh saya menyelenggarakan berarti saya butuh dokter. Oh ada ruang kesehatan. Oh ada ruang makan. Nanti kalau tiba-tiba ada corona berarti kan harus siap semuanya. Lah ini kan belum siap, tidak ada masker, tidak ada ini, tidak ada ini. Lah ini banyak rentetan yang harus disiapkan. Itu Mbak. Nah, kemarin kan ceritanya kisahnya itu panitia persiapannya kurang lebih sebulan ya Mas ya. Itu kalau sebagai Mas Yoyo yang sering ngarahin event sebulan itu sebenarnya cukup nggak waktu untuk? Sangat tidak cukup. Sebulan ini ya saya malah aneh, saya latihan nari aja setahun. Latihan menari dengan baik loh. Saya festival pemerintah provinsi Jawa Tengah ya. Saya malah ya kaget kemarin loh 3 provinsi pokoknya gubernur aku nggak ngerti. Biasanya juri Jawa Tengah aku tuh Mbak. Salah satunya bukan saya tuh tapi kaget gitu loh. Kelas-kelasnya apa kira Jawa Tengah jurinya kan ada kelas-kelas tertentu, kredibilitasnya beda. Itu kami pemerintah provinsi Jawa Tengah. Kalau 2025 akan ada lomba. 2024 ini sudah sosialisasi. Setahun sebelumnya. Setahun sebelumnya sosialisasi dan sudah ada yang namanya workshop. Terus itu workshop ada video dikirim. Itu 3 bulan sebelumnya mereka mengirimkan video. Seperti apa tariannya seperti apa. Atau 3 bulan sebelumnya kita sudah ini temu teknik. Sudah pengambilan nomor. Terus bagaimana nanti kalau yang hadir pertama belum hadir. Kedua kalau ini tidak hadir bagaimana. Kalau dibatal oleh panitia membatalkan, menggugurkan, bagaimana solusinya? Kan ada perjanjian mestinya. Nah ini tidak dilakukan. Kalau sebulan apa rampung gawe MUU, berita acara, MUU tuh. Kalau yang menggagalkan peserta, berarti peserta mengganti berapa? Mengganti apa? Secara finansial, moralnya kok sih, ini finansial dong. Kalau yang menggagalkan panitia semacam ini, berarti mengganti berapa kali lipat? Harus ada MUU. Nah ini saya tidak tahu, ini panitia sudah pernah menyelenggarakan belum? Kalau sudah seperti itu, kita ada penandatanganan semua. Termasuk peserta itu diasuransi loh, para lomba. Apalagi di tempat umum seperti, maaf ya, Nusa Kaya, meskipun hanya ke tempat tok. Ini kan tempat yang strategis, tempatnya publik semuanya orang ke sana. Berarti anak apa-apa ya tanggung jawab. Nah itu seperti itu. Semestinya kalau di acara itu, sebelum acara berlangsung itu udah ada ketentuan kalau batal, harus seperti itu. Harusnya seperti itu. Jadi ketika temu teknik tujuannya seperti itu. Ketemu bareng untuk mendaftar, di formulir ditulis apabila kan nanti materai dok kan seperti itu namanya berkompetensi berkompetisi ya. Kompetisi berarti mengadu. Seperti maaf ya, kita harus mencontoh olahraga. Oh iya. Olahraga itu kalau lomba kan ada perjanjian. Apalagi meninggal asuransinya piro kan ngono. Nah, apakah ini dalam lomba-lomba itu mohon maaf yang mengeluarkan rekomendasi tahu enggak? Mereka harus belajar juga. Kalau yang panitia tidak tahu ya yang mengeluarkan rekomendasi ngomong tuh. Asuransinya mana? Bekerja sama dengan siapa asuransinya? Cek dulu. Nah, itulah ada pembenahan. Tapi ya terima kasih dengan adanya begini akhirnya belajar. Kalau ada ini pemerintah tidak belajar. Lomba yo tanda tangan loh, jangan no. Cek dulu rekomendasi, tak keluarkan rekomendasi, kamu harus punya asuransi. Perjanjian kerjasamanya, perjanjian sebagai peserta dan penyelenggara mana? Itu harus begitu. Kita nyentuh olahraga lah, olahraga kan sudah ada seperti itu. Wong olahraga tiba sidik we asuransi ya apalagi masuk seniman nanti terkatung-katung 2 sampai 4 jam dikatung-katung kepanasan gitu tidak ada iya lapar lagi. Maksudnya tidak ada asuransi. Itu seperti itu. Nah, kemarin itu kan sempat waktu hari H batalnya itu kan dari panitia ngomongnya udah sempat memberikan 2 opsi nih Mas. 1 lomba tetap lanjut dengan keadaan udah chaos gitu dapat marah-marah atau 2 dikembalikan uangnya. Nah itu udah cukup belum sebenarnya? Ya udah cukup, udah bisa begitu. Orang menari,
siap 1 jam sebelumnya sudah dandan semua. Kalau sudah melewati itu sudah tidak bisa menari. Dia sudah satu capek. Tingkat emosional, menari itu kan emosional tuh Mbak. Inner beauty-nya dia akan keluar ketika dia sudah senang. Karena ini senian, seni itu ada yang indah. Ya. Seni dalam arti tanda petik yang indah ya. Seni itu indah. Mereka senang itu ada di ukuran kita. 1 jam mereka sudah siap dengan wah itu beauty-nya sudah keluar, sudah senang, sudah semangat. Ketika sudah luntur menjadi 4 jam, 3 jam sudah tidak bisa nari itu sudah lemes. Artinya mau nari pun sudah jelek, pasti dia sudah ngelokro ya. Dalam bahasa Jawa itu ngelokro, sudah tidak ada semangat, sudah kendor. Nah, ini yang perlu dibangun. Bahwa sebuah senian, sebuah tarian ada imajiner. Imajiner itu muncul dari ini hati yang paling dalam. Ini kan ekspresi ya. Kalau ekspresi sudah lemes jalannya masa iso nari kan tidak mungkin. Iya. Terus katanya sound system juga tidak ada. Saya nonton foto-foto video itu sound system ya digledek kecil gitu ya apa muat seperti itu ya tidak layak. Kemudian ya saya kira tidak cukup dengan itu saja. Ya harus duduk bareng kembali. Terus kemudian kerugian teman-teman secara finansial dihitung. Menghadirkan pelatih berapa? Tadi rias berapa nggih? Rias make up tadi kostum berapa? Itu dibayar itu dulu dibayar. Kemudian bagaimana membayar secara fisiologisnya? Ya monggo bisa diadakan pertunjukan, pentaskan mereka, kembalikan, menanam kembali untuk mereka bisa pentas lagi. Kalau ini cukup dibayar dok, tidak bisa selesai. Fisiologis anak ini bertanggung jawab. Karena ini luka mereka. Itu harus didandani. Lah monggo bareng-bareng kita menyelenggarakan apa bareng-bareng dengan tulus untuk mengembalikan hati anak-anak. Mencintai kembali dengan praktek tari tadi. Mau dibayar dok, ya cukup permen ya cukup itu. Nah sebenarnya dari awal pun dari nama Piala Gubernur itu kan kalau ditelisik lagi mencurigakan gitu ya, Mas ya. Ya sangat mencurigakan. Maaf ya, saya kan pernah di birokrasi ya. Kalau namanya pemerintah itu pasti ada logo tuh, Mbak. Ya. Provinsi ya, di logo provinsi mesti ada. Kemudian mohon maaf ya ini nah itu kan di selebaran tidak ada flyernya, tidak ada logo provinsi. Kemudian tiba-tiba gubernur lah. Apakah gubernur itu sudah ACC atau belum itu kan juga harus diurus. Itu kurang bagi saya, kurang persiapan 1 bulan kurang. 1 bulan kurang. Terus kalau memang itu bekerja sama dengan pemerintah pasti ada MOU. Kemudian menyantumkan logonya. Ada MOU, ada penyampaian logo, kemudian pasti ada perwakilan dari pemerintah yang membidangi dinas manapun yang ditunjuk untuk mendampingi. Pemerintah mungkin kecil enggak. Apalagi menyangkut nama gubernur. Apalagi Bapak Gubernur ini kan presidennya Provinsi Jawa Tengah lah. Aku benar kasihan Pak Gubernur nanti. Siapapun gubernurnya kan begitu. Tuh. Kalau sebelumnya itu ada lomba tari yang judulnya juga Piala Gubernur gitu nggak sih Mas? Ya kalau kami pemerintah selalu kalau memang gubernur ya gubernur. Tingkat Jawa Tengah pasti gubernur. Oh gitu. Pemerintah loh ya. Tapi kalau swasta enggak tahu saya ya. Saya jarang sekali menemukan yang swasta dengan menggunakan gubernur. Kalau gubernur biasanya nyun sewu nggih, fashion show. Itu sering misalkan gubernur wali kota tapi itu jelas, cetok gitu ya. Di situ tertulis gubernur, audiensi gubernur ada semuanya. Terus kemudian ada logonya pemerintah juga dan lain-lain itu sering. Tapi kalau yang menyelenggarakan pemerintah itu pasti jelas ya gubernur ini. Jadi bukan berarti swasta tidak boleh, sangat boleh. Karena pemerintah kan pasti terbuka ya. Sangat terbuka dan ini keterlibatan swasta ini mestinya penting sekali karena diharapkan. Jadi diharapkan adalah swasta dengan pemerintah itu bisa kerjasama. Nyun sewu ini maaf, bukan kita, saya menggurui enggak, hanya saya matur. Ada kerjasama sinergi begini memang bagus. Kalau ditanya memang ya anggaran pemerintah terbatas. Tapi kalau ada swasta pengen acara seperti ini itu luar biasa. Saya terima kasih dan matur nuwun. Hanya saja ke depan mungkin perlu ditandani. Kalau untuk mungkin sanggar tari atau peserta anak didik itu kalau ngelihat lomba semacam ini dari flyer, penamaan judul itu ada tips-tips itu biar nggak ketipu lagi. Nah, ini saya juga bilang kepada teman-teman sanggar besok lagi hati-hati. Yang namanya orang tua murid kan tidak tahu ya. Orang tua anaknya pengen lomba yang namanya anak pola, bapak ibu mesti yo kiprah keprada. Kalau Jawanya kan begitu pasti yo tak ragati wong gak anak. Ke depan apapun tak ragati untuk anak. Secara finansial ya, moralnya pasti ayo dek, latihan dek, semangat dek.
saya mami ini beli ini. Orang mau menari itu kan banyak vitamin yang harus dimakan. Buah, belum nanti vitamin C-nya, belum nanti jajannya. Jajan dan lain itu menari kan tidak bisa asal makan tok, pasti susu, telur, ayam, buah itu pasti untuk kekuatan menari. Ini tok ini angel nari ya. Itu kekuatan. Jadi ya memang memang ini penting. Jadi harus ditengarai harus dipelajari karena memang dan mungkin perlu. Saya setuju ini. Di Jateng ini saya setuju. Jadi berarti harus ada sosialisasi dari pemerintah yang membidangi untuk semua sanggar-sanggar atau sekolah-sekolah bagaimana mensiasati ketika ada poster atau flyer atau apapun namanya tentang lomba. Saya setuju ini berarti solusinya bagus, Mbak. Jadi ini kita tidak pernah terpikir ya. Dan berarti ini dinas yang membidangi harus mengadakan itu. Halo teman-teman, adik-adik semuanya sanggar-sanggar ini dipelajari ya. Jadi kalau ada lomba dibaca dulu ini penyelenggaranya siapa, tanyakan kepada kami. Ini resmi apa tidak? Kan harusnya begitu. Dibaca dulu semuanya, kan belum tentu semua dipasang ternyata itu palsu juga. Nah ini berarti tambah gawean. Jadi dinas membidangi harus membuka diri untuk membuka telepon aduan. Aduan kesenian loh ya. Nah, atau bukan aduan lah, artinya untuk pendamping bimbingan harus ada itu penghubung atau apa harus ini ide baru saya menarik dan ini mungkin bisa segera disosialisasikan disebarluaskan disosialisasikan bahwa pemerintah harus mengadakan workshop atau pembelajaran tentang mensiasati atau kiat-kiat mengikuti lomba. Yang pertama cara membaca flyer, poster, ajakan, surat. Yang kedua menyiapkan bagaimana akan persiapan lomba. Ketiga, setelah menjadi juara, mereka mau kemana? Ini juga kita sering sekali terjadi. Saya juara tari, ketika di SD juara tari, mencari SMP angel. Nah ini kalau sudah ada nilai-nilai poinnya, matur nuwun pemerintah sudah memberikan, oke. Jadi kalau sudah juara, panitia harus bertanggung jawab juga. Ada juara, golek enggon untuk tampil di mana. Kalau Mas Sayok sendiri kemarin udah sempat ketemu belum sama panitia atau korban gitu? Belum, kalau panitia saya tidak kenal, saya belum kenal, belum pernah ketemu. Kalau korban semua ke sini, datang ke sini berbondong-bondong, ramai di sini. Saya memberikan solusi dua. Yang pertama secara kekeluargaan silahkan panitia ketemu, baik-baik didampingi dinas tentu hadir untuk mengganti semuanya, baik finansial maupun moral. Di podcast semacam ini dia harus secara umum bilang minta maaf. Yang kedua ya kalau memang solusinya teman-teman tidak bisa ya kita punya hukum ya dengan hukum. Tapi angka baiknya kalau itu selesai keluargaan. Kesini semua ramai sama anak kecil, waduh ramai. Kasihan nonton itu udah nangis bareng. Oh, sampai nangis? Iya masih ada yang nangis, tidak jadi nangis lah itu. Nah, moral itu loh yang mengembalikan. Nangis dengan bahagia kan berbeda. Kalau dia nangis setelah menangis malah mungkin dia bahagia. Tapi kalau belum aja menari, belum jadi 2 jam 3 jam, ternyata sudah jam 5 pagi, itu aduh sakit itu. Tuh, jadi perlu. Ya, tombolnya apa? Tombolnya ya monggo. Panitia dan pemerintah monggo bareng-bareng menyelenggarakan pentas. Mereka tidak jadi tadi dipentaskan. Kasihan lah. Nah kemarin kan panitia Bu Mei itu kan ngomong lah kalau gagalnya lomba tari kemarin itu ada sabotase dari panitia sama panitia mereka. Di dalam ya. Ya. Itu Mas Sayok melihat itu gimana? Ya kalau saya kan apapun adalah bertanggung jawab adalah presiden. Apapun bertanggung jawab adalah gubernur. Apapun bertanggung jawab adalah wali kota. Adalah bupati, adalah Pak Lurah, adalah Pak RW, Pak RT lah. Kalau ini ya ketua panitia tetap harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ketua panitia ditunjuk sebagai ketua OSIS, ketua regu, berarti bertanggung jawab semuanya. Ada sakit, ada tidak, anggotanya adalah ketua. Jadi memang berat jadi ketua itu kan secara organisasi di atas sendiri. Organisasi garis apa organisasi staf itu tetap di atas sendiri. Ketua, kepala ya, seorang pimpinan. Kepala di bawahnya ada tangan, ada ini. Tetap ini otak kita. Salah ke tangannya loro, maksudnya salah. Tangannya kan ya udah, artinya ya dirinya. Berarti kan apapun
ketua itu adalah bertanggung jawab tentang penyelenggaraan itu. Ada sakit, ada apanya anak. Seperti inilah. Ada anak-anak, cucu-cucu saya, anak-anak ini ikut lomba, anak gini ya saya bertanggung jawab. Ya, bapak ayah kami kasaran gitu. Tetap harus ikut bertanggung jawab. Kita membela karena ya merasa ini adalah kita semua, solidaritasnya seperti apa gitu. Tapi dalam event atau kepanitiaan gitu udah pernah nemuin belum Mas, kayak ada nih bawahan atau panitia bawah PI penanggung jawab itu memberontak lah, ikut memprovokasi katanya kemarin waktu di kalau itu enggak tahu lah ya, enggak lah ya, kegiatan itu sudah gitu. Orang mendirikan organisasi, baik itu CV, PT, firma, apapun bentuknya, itu kan kesepakatan. Satu tujuan, ya, punya tujuan yang sama, kehendak yang sama untuk membuat sebuah organisasi, kan tujuannya sama. Kalau sudah satu tujuan sama-sama, itu kan mendirikannya kan seperti itu tuh. Mau PT, mau apapun itu namanya organisasi kan, karena ada kesamaan. Saya belajar menari karena saya senang nari kan begitu. Kan tidak mungkin tidak senang nari ikut nari gitu. Itu sudah terjadi. Ya monggo itu di dalam organisasi itu ditandani kembali, ditata kembali karena suatu organisasi ini kan di dalamnya ada manajemen. Ada perencanaannya, planningnya seperti apa, terus kemudian ya pengaturannya mereka, kepemimpinannya seperti apa. Dalam itu tentu ada asas manajemen di dalam penyelenggaraan baik organisasinya mereka maupun lomba ini kan belum ada manajemennya sih cetok. Manajemennya piye? Kesiapan, kemudian kesungguhan, sarana prasarana itu kan semua di manajemennya, ya, di persiapan, kepemimpinannya seperti apa, keorganisasiannya piye, belum ke anggaran dan lain-lain. Jadi saya pikir itu haknya ketua dan anggota dan haknya organisasi itu untuk meraih kembali, duduk bareng untuk ini. Kalau saling menyalahkan ini jadi tidak baik. Nanti anak-anak kita kasihan, regenerasi ke depan sebagai tonggak estafeta pemerintahan kita kasihan. Ya meskipun kita belum baik-baik saja ya tentang regenerasi negara ini, tapi kalau kita mulai dari kesenian, Indonesia mau bicara apa kalau tidak kesenian? Kita bicara teknologi pasti kalah. Kita bicara keluar pasti kesenian. Nah kalau ini sudah diawali dengan kekecewaan anak-anak kecil, ya sudah, ke depan ini akan mencederai, ini akan menjadi buntut panjang. Itu. Berarti dalam kata lain ibaratnya kita nggak peduli nih dengan masalah organisasi. Ya toh janganlah. Kita itu urusan mereka kok. Peserta korban ini juga tidak memperdulikan itu, panitia kan dirimu. Perkara ada, iya itu urusannya mereka ke dalam no. Seperti peserta kan ini ada ada apa, ini urusan mereka di dalam. Oh saya tidak dapat kostum misalkan, saya tidak jadi ikut, tidak dapat kostum, itu urusan mereka. Tapi yang dilihat adalah mereka sudah ada di sana dengan perjalanan waktu, rias dan lain-lain. Ini. Kalau kemarin kan dari perwakilan peserta sendiri melapor ke Polda Jawa Tengah, itu kira-kira tuntutan mereka ini apa sih? Sama karena mereka sebelum melangkah mereka juga pertimbangan dengan kami. Dengan pertimbangan kami, ya monggo kalau memang teman-teman mau melanjutkan ke kepolisian, tidak apa-apa. Tapi aja gegabah, dilihat dulu sejauh mana perjalanannya panitia. Kok diam saja teman-teman gitu, menunggu 1 minggu kok tidak ada apa-apa. Akhirnya mereka mencoba melaporkan ke Polda. Kalau saya setuju saja, dilaporkan juga baik karena ini harus ada pembelajaran. Syukur kalau ini nanti perjalanannya waktu ini itu akhirnya bisa damai dengan baik, ya akanlah baik. Kan polisi ini juga bisa mendamaikan kekeluargaan. Kan nanti ada dulu tuh nanti. Setelah ini dipanggil satu-satu, pasti ada pendekatan-pendekatan alhamdulillah. Secara manusiawi juga akan gitu ya. Kami berharap ya jangan sampai ranah hukum yang memang keseniannya dari cedera. Kesenian dari ranah hukum. Apalagi sekarang dari panitia yang diwakili oleh ketua panitia tadi Ibu Mei itu berniat melapor balik gitu. Nah itu semakin rumit masalahnya. Ya, kalau melaporkan balik peserta keliru. Melaporkan balik anggotanya sendiri ya. Nah, itu monggo silahkan, itu kita enggak tahu karena kalau saya kan yang penting korban ini, kita enggak mau nyampur apa-apa.
siapapun, tapi saya selalu berpikir positif dulu. Penyelenggaraan ini tujuannya baik untuk memberikan ruang apresiasi, karena nyon jauh pemerintah Kota Semarang sudah lama tidak memberikan ruang untuk apresiasi pentas. Maka ada seperti itu, ada kegiatan pentas, teman-teman ini adik-adik anak-anak semuanya pentas. Jadi ini ternyata kok seperti ini kan delalah. Saya tidak tahu ya seperti apa, kita tidak tahu di dalamnya apakah ada sabotase atau tidak. Yang penting ya kalau korban semuanya ya panitia ketua nih. Ketua panitia. Selama ini ada pernah kasus sampai hukum pidana gitu nggak sih? Oh, enggak. Belum pernah di dunia seni tari gitu. Enggak ada. Tari belum. Ini hal baru. Ini hal baru. Kami juga menunggu kabar lukisan itu. Apa ya hukum enggak nanti yang lukisannya di Galeri Nasional. Oh, yang itu. Nah, ya, saya tidak tahu ini nanti. Semoga tidaklah. Kalau ini tari ya semoga tidak. Tapi tetap harapannya nggak sampai. Ya sebaiknya bisa kekeluargaan akan lebih baik. Karena ini menyangkut psikologis anak ya ke depan. Psikologis anak ke depan ini kalau sudah tahu bahwa tari menjadi hukum seperti itu janganlah, kasihan Pak Polisi juga. Pak Polisi ini sudah membuat citra baik dengan anak-anak kecil polisi, temannya anak TK ya. Anak TK narik gitu, tiba-tiba gitu lihat itu memenjarakan kan bisa dibolak-balik nanti teman-teman yang bicara. Itu menyelenggarakan lomba tari di penjara kan, dipotong begitu kan jadi kasus. Waduh takut dengan Pak Polisi kan gitu akhirnya. Juga itu salah bisa logis gitu. Tapi monggo lah. Dinas tolonglah, ayo bareng-bareng datang mendamaikan inilah. Tahun baru berarti kan harus hidup baru. Awal baru langkah baru dan dinas juga harus menyiapkan tempat untuk apresiasi syukur lomba. Biar masyarakat percaya lagi, sanggar percaya dengan dinas. Kalau ada lomba untuk inilah mengobati, ya. Hospitality-nya ini perlu ada seperti ini, perlu kembali, perlu kekeluargaan kembali. Kalau sekarang anak-anak sanggar yang kemarin gagal itu kabarnya gimana Mas Yoyo? Ya ada yang ngambek, tidak mau nari lagi, ada yang tidak mau ikut ke sanggarnya mereka. Kan saya terus ya dikabari teman-teman ini ada grupnya mereka mengabari, terima kasih Mas Yoyo, ini aduh anak aku hilang telu, tidak hadir nari, tak takoni, tidak mau nari ya. Hilang sekian, hilang satu, hilang dua. Ada yang tidak ada kabar sama sekali, ada yang merelakan, sudah anakku saya rasa diganti apa-apa 1.000. Aku bayar guru parti, sebenarnya anakku sudah pernah dandan, sudah tak foto. Belum bisa nari lagi. Nah, ini kan belum bisa nari. Ya, kasihan. Takut. Ya namanya anak-anak tuh, Mbak. Anak-anak itu kan ya mesti ngono kuwi. Semangat, aduh. Ya, kami berharap pembelajaran yang luar biasa. Yang sangat baik ini pelajaran ini untuk kita semua lah. Tentu punya kekurangan kelebihan pasti akan muncul di seperti ini. Nah mungkin terakhir nih Mas Yoyo, apa sih harapannya dengan kasus yang viral banget ini kedepannya ke iklim budaya seni tari di Kota Semarang khususnya? Harapannya yang pertama terima kasih ya kepada Jateng ini. Berita Jateng.tv. Ya ini saya terima kasih ya sudah memberikan ruang untuk pencerahan, paling tidak ini ada pencerahan dari usul-usul baru tadi. Ya. Ada kesimpulan yang dapat kita temukan. Yang pertama, pemberi izin harus juga hati-hati, dicek dulu semuanya, ada asuransinya tidak, perjanjiannya seperti apa dengan peserta, kemudian kesejahteraan peserta seperti apa, kemudian panitia harus siap benar menyelenggarakan. Ya, yang ketiga tadi perlu pemerintah menyelenggarakan workshop, mensiasati atau bagaimana mempelajari, kalau mau lomba apa toh, kiat-kiatnya itu tadi penting. Harapan kami, saya mohon untuk jangan diulang lagi lah. Jangan ada keulangan seperti siapapun, jangan mengulangi lagi kegiatan yang mencederai Kota Semarang, utamanya tentang perkembangan kesenian, perkembangan perhelatan kesenian ini. Kasihan anak-anak kita yang sudah menyiapkan lama dan sudah belajar, sudah niat untuk mengembangkan, untuk belajar kesenian ke depannya. Saya hanya itu saja sih. Hanya terima kasih teman-teman yang peduli, terutama media semuanya yang telah membantu ini bisa menjadi baik. Jadi nanti ada dimensi sosial yang menarik antara dua belah pihak korban dan penyelenggara untuk baik. Dan mohon tolong Pak Polisi dan dinas nanti dibantu ini biar menjadi hal yang baik. Saya kira itu. Intinya semua mau yang terbaik untuk ya, yang terbaik ya.
Terima kasih Mas Yoyo Nggih, sudah siap. menyempatkan waktunya untuk sharing banyak hal. Siap. Terima kasih. Bukan? Nggih, mohon maaf semuanya nggih, mohon maaf keterbatasan saya. Nggih, nuwun. Oke. Teman-teman, terima kasih sudah mengikuti podcast hari ini bersama Mas Yoyo, sesepuh seni tari di Kota Semarang. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.